Hai, selamat datang di podcast Mojo. Bersama saya Noval. Kali ini kita kedatangan tamu nih dari area Banyumas Raya ya. Salah satu orang paling nyeni di Banyumas nih. Asik. Bersama Mas Budi Basen. Yo, Selamat datang Mas Budi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, perjalanan aman tadi ya? Aman, cukup panas. Aman cukup panas, emang cuaca lagi nggak nentu ini banyak orang sakit juga ya. Wah. Oke sedikit. Sebelumnya nih boleh kenalan dulu nggak nih sama Mas Budi nih? siap. Perkenalan diri dulu dong. Ya, saya Budi Basen dan kali ini saya mewakili teman-teman dari Visi Visual. Oh iya, visi visual. Oke, dari visi visual. Oke, sebelum ke visi visual nih, aku pengen tahu tentang Mas Budi dulu nih. Sebenarnya sebelum dari masuk ke visi visual, itu sebenarnya sebelumnya ini Mas Budi sebagai apa sih? Kuliah atau ikut apa atau ya ngapain? Sampai kok akhirnya menjadi visi visual begini. Ya sebenarnya kan kalau Visi Visual sendiri itu kita bergerak di wilayah dunia visual ya, seni rupa, dan kalau ditarik mundur ke belakang, saya sendiri sebenarnya ya seperti pada umumnya orang ya, suka menggambar kayak Suka gitu menggambar. ya. Awalnya kayak gitu sampai akhirnya cuman nggak keturutan untuk bisa mendalami dunia gambar itu secara akademis. Oh iya. Artinya akhirnya saya coba apa ya, menekuninya dengan cara berteman dengan banyak orang yang punya ini sama, kesukaan Kesukaan yang yang sama. sama. Ya, akhirnya ya suatu waktu di sekitar 2019 kita bikin visi visual. Dan ya dan di dalam visi visual itu ternyata backgroundnya juga hampir semuanya itu nggak belajar secara akademis resmi formal gitu di wilayah seni rupa. Cuman kita basic ya seneng dulu lah, hobi dulu kayak gitu. Cuman ketika akhirnya kita gabung, kita lebih intens saja belajar tentang seni rupa. Gitu. Berarti itu memang visi visual berawal dari hobi masing-masing akhirnya Masing-masing. terkumpul orang gitu ya Mas Iya, ya. betul. Itu berarti kapan dan di mana itu Mas visi visual terbentuk? Kalau kapannya itu 2019. 2019. Dan kalau di mananya sebenarnya visi visual itu di awal kita terbentuk dan sampai hari ini bahkan Iya. kita terbelah menjadi dua wilayah sebenarnya. Artinya beberapa orang dari Banyumas, beberapa orang dari Cilacap. Banyumas Cilacap. Banyumas Cilacap. Karena kita emang secara geografis kebanyakan teman-teman itu tinggalnya di daerah perbatasan. Oh Kan iya. saya sendiri, saya masuk wilayah Banyumas. Cuman sampai ke tempat tinggal saya ke Kabupaten Cilacap itu jarak paling 1 kilo 2 kilometer udah. Berarti orang-orang Banyumas pinggiran dan Banyumas Cilacap pinggiran ya. Betul, itu lebih tepatnya itu. Orang-orang pinggiran nih. Orang pinggiran. Itu yang paling tepat sih. Oke. Tapi sebelumnya Masnya kuliah atau gimana nih sampai? Kalau ya dulu sempat kuliah dan kuliahnya sebenarnya malah aku di Sospol. Di Sospol, sosiologi, Ya Fakultas Sosial Politik. sosial politik. Jurusannya sosiologi. Oh iya. Dan sempat juga ketika pasca kuliah aku sempat jadi wartawan juga saat itu. Cuman nggak terlalu lama jadi wartawan. Sempat juga kerja sebagai desainer. Tapi setelah itu di tahun 2015 saya memutuskan untuk bikin studio. Oh. Ceko Studio. Cigo Studio. Ceko Studio itu sebagai udahlah aku mau istilahnya dengan dunia desain aku nyari duit di sini dan aku bangun studio sendiri gitu. Dan untuk memutuskan untuk tidak bekerja di manapun lagi saat itu.
sampai hari ini. Bertaruh dengan diri sendiri ya Mas ya. Iya. Berarti itu Jego Studio dulu baru visi visual atau gimana itu Mas? Oh iya, Jego Studio dulu. Jego Studio dulu ya. Jego Studio. Oke. Berarti dari Jego Studio akhirnya ketemu banyak orang seni, akhirnya jadi visi visual gitu ya Mas? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, asik banget dunianya ya Mas ya. Loh. Terus untuk ini kan Banyumas atau Purwokerto, daerah Purwokerto Cilas itu kan terkenal dengan kota yang slow living ya Mas. Ya? Terkenal dalam kota yang slow living. Kok bisa kepikiran? Sebenarnya kayak konsep-konsep seniman itu kan lebih banyak kayak sekarang di Jogja atau Solo atau dan sekitarnya itu kan. Itu kota-kota yang padat dan memang banyak pegiat seninya. Kok Mas Budi sampai sekarang buat ya agenda seni gitu di kota yang slow living itu gimana itu Mas? Ya sebenarnya kalau ada next saya pribadi ya, itu ada beberapa hal yang menurut saya prinsip yang harus kujalani gitu. Misalkan saya udah lama, bahkan sejak awal kuliah lah. Seingat saya sejak awal kuliah, saya memutuskan untuk saya harus tinggal di kampung. Gitu. Oh, emang mindset dari kuliah saya harus tinggal di kampung. Saya harus tinggal di kampung. Oh iya. Nah, setelah memutuskan itu tak pegang tuh. Maka udah nggak ada orientasi keluar-luar saya. Oke. Apa anu? Apa? Bisa apa? Selanjutnya. Wih. Silent by the day. Lali kok. Jangan orang tuh podcast tuh. Oke ya. Di Megi ya. Sampai tinggal di kampung. Ya, memutuskan untuk tinggal di kampung gitu loh. Dan saat itu aku pikir, lah terus ketika di kampung aku mau ngapain nih gitu. Nah, aku akhirnya mencoba memetakan sebenarnya apa yang bisa membuatku tetap stay di kampung gitu. Nah, setelah tak petakan itu, ternyata aku punya dua hal yang menurutku bisa menjadi pegangan. Yang pertama itu menulis, yang kedua menggambar. Dua hal yang sama-sama istilahnya aku seneng dan aku yakin aku bisa hidup dari dua hal itu gitu loh. Ya, makanya aku pernah jadi wartawan dengan menulis kan. Aku pernah jadi desainer, kerja sebagai desainer itu juga karena gambar kan. Oh iya. Yaudah aku memutuskan aku bisa di kampung dan aku akan melakukan aktivitas yang aku senengin itu, tapi juga bisa menghidupi. Iya. Itu jadi prinsip awal tuh kayak gitu. Sampai akhirnya ketika di 2015 aku bikin Jego Studio itu, cuman aku ngerasa kayaknya berjalan sendiri tidak cukup mengasihkan nih gitu. Kurang ada penyemangatnya gitu ya. Oh gitu. iya. Nah, ditambah lagi ketika aku bangun Jego Studio itu banyak temen yang datang lah. Nah, ketika banyak temen yang datang itu akhirnya kepikiran kenapa enggak ya kita bikin sesuatu yang istilahnya bareng-bareng bikin sesuatu dan itu membuatku lebih ya bersemangat lah misalkan gitu. Dan seni rupa akhirnya jadi pilihan kan. Saat itu seni rupa jadi pilihan. Jadi ketika ngomong Purwokerto, Banyumas atau Banyumas Raya secara keseluruhan dianggap slow living, sebenarnya aku malah nggak mikirin hal itu sebenarnya. Iya. Yang jelas aku suka desain, aku suka gambar, aku suka dunia visual. Aku istilahnya mengupayakan banyak hal di wilayah itu gitu dengan teman-teman gitu loh. Jadi akhirnya ketika pas melakukan itu di Banyumas Raya misalkan atau di kota yang kecil atau di kota yang ini, ya pas nggak pas itu bukan ukuran
yang aku pikirin gitu loh di Yang awal itu. berarti yang penting ini hobiku dan aku mau ngejalanin gitu ya Iya, Mas ya. mau ngejalanin. Oh ini menarik nih Mas, kayak tadi. Kenapa kok Mas Budi punya mindset aku pengen hidup di kampung? Kenapa tuh Mas? Kebanyakan kan orang-orang kayak habis lulus SMK atau kuliah itu kan pengennya kerja ke kota, ke Jakarta atau kemana gitu. Kok Mas Budi punya pikiran seperti itu kenapa Mas? Gimana? Karena aku bayangin orang-orang yang melakukan itu pada akhirnya goalsnya juga kepengen balik kampung. Oh iya. Ya. Jadi ngapain harus melewati itu dulu ketika goals akhirnya juga akan balik kampung. Nah, aku pikir daripada menghabiskan waktu yang Panjang. panjang untuk kayak wah aku mencari bekal biar bisa hidup di kampung. Loh, wong kamu juga udah hidup di kampung. Ya udah tinggal kamu stay di situ, perjuangin apa yang kamu bisa, apa yang kamu inginkan di situ. Tak pikir itu udah ya kamu mencapai cita-citamu yang dan kamu nggak perlu harus puter istilahnya ya puter apa ya harus Melalui perjalanan yang panjang Iya. dulu gitu loh. Sebenarnya untuk mencapai tujuan yang sama sebenarnya. yang sama. Banyak orang dari sana juga pada akhirnya pengen pulang ke kampung. Pulang kampung. Jadi mending daripada ke sana dulu mending ya langsung hidup di Langsung kampung gitu ya hidup Mas di ya. Oke, menarik ini Mas. Oke, kita kembali ke visi visual ini ya Mas. Selaku founder visi visual, ada salah satu agenda menarik yang pernah saya kunjungi juga. Salah satunya itu ada Art Hey gitu ya. Oh, Sepertinya ya. itu acara yang sangat menarik dan bisa di kota kecil seperti Banyumas itu bisa boom sampai hampir ya sekian ribu, 5.000 sekian penonton. Itu kok bisa Mas? Gimana itu Mas? Salah satu agenda Art Hey itu dari visi visual. Ya apa ya? Sebenarnya visi visual awal kita kebentuk itu nggak punya angan-angan yang terlalu wah gitu ya. Artinya kita hanya menjalani ya ketemu sama teman-teman, ngobrol sama teman-teman, terus ya ngobrolin kebanyakan ya soal dunia visual kan, seni visual. Tapi ternyata ketika kita berkumpul dan ketika kita saling bertukar pikiran itu ada kebutuhan yang wah kayaknya kalau gini-gini terus membosankan deh. Cuman ngumpul-ngumpul, cuman latihan gambar istilahnya kayak gitu ya. Kita jadi kayaknya naluri orang, naluri komunitas itu harusnya naluri tumbuh. Itu kita istilahnya apa ya? Kita openi lah, kita apa ya istilahnya? Kita wujudkan gitu loh. Dan ketika kita coba kita harus tumbuh, akhirnya kita kepikiran hal-hal yang wah, setelah ini kita ngapain ya? Oh iya. Setelah ini kita ngapain ya? Sampai akhirnya di Art Day itu kan baru di tahun kedua kita bikin Art Day. Tahun berapa itu Mas pertama bikin itu Mas? 2021. 2021. 2021 itu yang pertama. Jadi di 2019 kita kebentuk. Ya. Ya awalnya kita lebih ke forum ngobrol-ngobrol aja gitu. Sampai di 2021 kita mutusin kayaknya kita harus bikin sesuatu nih. Nah, kita bikin pameran yang kita set up dari awal emang ini bukan pameran internal komunitas kami gitu loh. Jadi kita coba pengen merangkul komunitas-komunitas atau person-person yang ada di luar sana untuk ayo loh, nih loh ada ruang untuk kalian bisa mengekspresikan karya kalian di sini. Makanya kita dari awal langsung sifatnya terbuka, open call, semua orang boleh ikutan di Art Day. Oh iya. Tapi sebelumnya berarti memang ada pameran tapi untuk diri sendiri atau gimana itu Mas berarti sebelumnya? Kita pernah sekali, itu pun karena apa ya istilahnya belum bisa disebut pameran sebenarnya, lebih ke punya karya, yaudah majang aja, udah majang sekedar majang kayak gitu loh. Iya. Kita pernah melakukan itu satu kali dan ketika kita berkunjung ke
di era-era 2019 2000 sampai 2021 itu kita kan lumayan sering berkunjung ke pameran-pameran juga, aku sama teman-teman gitu. Dan ya salah satu hal yang menarik, istilahnya menggelitik di kami adalah kayaknya pameran-pameran yang kita lihat kebanyakan untuk internal komunitas masing-masing gitu. Jadi kayak wah, kita bayangin kalau ada ruang yang bisa mewadahi kamu dari komunitas apapun, kamu bahkan tanpa komunitas pun kamu bisa mengakses ruang ini. Kayaknya ini akan jadi sesuatu yang yang menarik gitu. Pada akhirnya jadi jembatan untuk banyak orang juga ya Mas ya. Betul. Karena pada saat itu juga kita udah mulai punya kegelisahan soal ekosistem seni rupa di Banyumas Raya utamanya. Oh iya. Karena kita pijakannya dari gini, kita percaya bahwa seniman banyak, perupa banyak, karya banyak juga pasti otomatis gitu. Tapi bagaimana masyarakat atau warga atau publik itu bisa menikmati karya dari seniman-seniman ini. Oh iya. Nah, tak pikir ini belum cukup ruang di saat itu yang tersedia gitu untuk menjembatani antara seniman dengan publik dengan masyarakat pada umumnya lewat pameran atau karya ini. Jadi akhirnya kita men-set up diri kita sebagai ya udah kita menjembatani aja gitu. Kita akhirnya fokus art day itu ya pameran yang fungsinya untuk menjembatani antara seniman dengan masyarakat pada umumnya biar mereka saling terkoneksi, saling ketemu gitu loh. Oh iya. Berarti untuk artis sendiri itu kan pameran besar ya berarti yang Mas ya. Itu memang karya dari seluruh Indonesia atau gimana itu Mas? Ya sebenarnya kita sih fokusnya Banyumas Raya. Banyumas sebenarnya. Raya. Karena kami merasa punya kesamaan secara kultur, secara kebudayaan gitu. Kita sebagai orang Banyumasan, kita punya ngapak, bahasa ngapak gitu ngapak. kan. Iya, terus ya beberapa hal itu antara Banyumas, Cilacap, Banjar, Negara, Purbalingga itu kan banyak hal yang sama lah ya. Mirip-mirip. Jadi fokusnya sebenarnya kita itu Banyumas Raya, menghubungkan seniman dan masyarakat Banyumas Raya untuk bisa terkoneksi gitu. Tapi kita juga punya angan-angan kalau kita cuman istilahnya bermain di wilayah kita sendiri gitu. Kayaknya juga kurang fair juga. Artinya kurang fair dalam artian kita juga harus berinteraksi dengan orang-orang di luar wilayah kita dong. Paling enggak kita berjejaring dengan mereka. Ya sampai akhirnya oke, kita fokusnya di Banyumas Raya, cuman kita tidak menutup kesempatan buat teman-teman di luar Banyumas Raya untuk terlibat di pameran art day ini. Oh iya. Jadi akhirnya ketika kita publish open call, open submit karya, kita nggak batasin. Oh, berarti pada akhirnya itu jadi siapa aja boleh gitu ya Mas Boleh. ya. Ini berarti satu Indonesia ini udah pernah semua Mas. Paling jauh dah dari mana? Paling jauh. Paling jauh karyanya. Kalau di event pertama bahkan art day pertama Art pertama. itu udah ada dari Jakarta yang Jakarta. ikut. Yang itu benar-benar bukan temen dari salah satu anggota visi visual, jadi benar-benar karena dia tahu di medsos, oh ada pameran ini dia ikut gitu. Oh Di iya. tahun pertama kita udah dari Jakarta. Nah di tahun kedua sampai terakhir di 2025 kemarin yang kelima udah semakin banyak orang-orang dari luar Banyumas Raya gitu. Oh iya iya iya. Bahkan di tahun 2005 yang terakhir kayaknya hampir 30 atau 40% luar Banyumas Raya. Oh. Yang dari Sumatera ada, dari Jawa tentunya, mulai Jakarta, Bandung, Surabaya,
Dan bahkan kemarin ada yang submit dari luar negeri. Dari luar negeri sampai luar udah negeri. internasional ini berarti Mas sudah Mas. Cuman dilalahnya nggak lolos kurasi Oh, karyanya. iya. Iya, kemarin. Ngomong-ngomong tentang kurasi, emang proses kurasi itu gimana Mas untuk Ade sendiri nih Mas? Iya. Di Arte sendiri itu kita kan pakai kurator. Oh, ada kurator. Ada kuratornya. Kurator itu yang nanti bertugas, salah satunya tugasnya itu mengkurasi karya. Jadi kayak terakhir di 2025 Arte kelima kemarin ada sekitar 103 karya yang masuk dan kita kurasi menjadi hanya 40 karya. Yang emang kita slot yang kita sediakan cuma 40 karya 40 gitu. karya. Nah, artinya dari 103 menuju 40 paling nggak berarti kan ada 63 karya yang tidak lolos. Iya. Nah, itu kami ngerasa butuh kurator nih untuk menyeleksi biar ini objektif gitu. Oh loh. iya. Ya akhirnya kita pakai kurator di tahun 2020 kemarin Mas Dwi dia kurator dari Bali. Oh, dari Bali. Dari Bali kemarin. Dan ya akhirnya proses seleksi itu yang kita anggap apa ya? Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas karya sebenarnya di pameran. Ini berarti visi visual Art Day udah go internasional ini berarti Wah, ya Mas iya. ya. Sampai luar negeri. Ada kemungkinan besok ada pameran lagi, luar negerinya masih makin banyak ini Mas berarti. Banyumas go internasional ini. Tapi ngomong-ngomong terlalu. untuk Art Day sendiri bisa sampai sebum itu. Apa tantangan terbesar dari Art Day itu sendiri Mas? Dari awal mulai misal ya sampai segini tantangannya apa sih Mas? Ngopi sit ya. Oh iya silakan ngopi wis. Lupa kita belum ngopi nih Mas. Jangan lupa ini ada pisang goreng sama singkong. Oh iya siap. Orang nasi ngebul-ngebul kok. Ya oke lanjut. Tantangan ya. Tantangan terbesar. Ya sebenarnya karena kita kan komunitas ya. Visi-visual itu komunitas, kolektif. Artinya kita tidak ada struktur. Dan kerja-kerja kita kerja-kerja yang istilahnya apa ya? Kerja Rodi. Ya ya Rodi kan ketika ada pihak yang memaksa gitu kan. Nah, ini yang memaksa ide-ide kita sendiri gitu loh. Jadi kita dituntut oleh ide kita sendiri gitu, tentang idealnya. Oh, kita pengen bikin acara yang seperti ini atau bikin pameran yang seperti ini. Nah, kita dituntut untuk memenuhi kriteria itu kan. Berarti akhirnya itu motivasi dari dalam diri masing-masing ya dari komunitas ya. Ya, tapi ya kembali ketika jadi kerja kolektif dilakukan bareng. Tapi misalkan ada yang secara intensitas yang satu intens banget, yang satu setengah-setengah, yang satu malah jarang banget. Gitu. Iya. Ya dinamika kerja kolektif kan kayak Iya. gitu ya. Itu tantangan yang lumayan juga di internal gitu. Karena akhirnya juga ada orang yang datang, ada orang yang pergi, datang pergi kayak gitu. Ya biasalah di People come and go ya Mas. itu di internal salah satu tantangannya kayak gitu. Cuman kalau di kami ya alhamdulillahnya visual itu karena punya kadung nyemplung ya. Dan akhirnya kita coba nggak ada pilihan selain tumbuh dan berkembang kan. Nah, ketika itu mikirnya jadi jauh gitu loh. Akhirnya jadi kayak punya mimpi besar, punya angan-angan. Dan ketika punya itu persoalan-persoalan yang tadinya menjadi kendala di internal, kayak tadi misalkan ada yang aktif banget, ada yang kurang, gitu. Jadi nggak terlalu menjadi perhatian loh. Ya. Pokoknya sih yang bisa ikut
lari ya yuk ikut lari. Kalau misalnya ada yang wah kayaknya aku di momen ini nggak bisa deh, ya udah kita nggak berusaha untuk ayo Memasakkan pokoknya Memaksakan ayo untuk gitu banget ya. Iya. karena kita sadar ketika kita memaksakan teman yang misalkan tadi nggak mau lari, kita kan habis energi di situ gitu, dan akhirnya mimpi-mimpi atau harapan atau program yang mau kita jalanin malah Nggak jalan. Iya, berarti. nggak jalan. Oh iya. Kalau dari eksternal apa Mas kira-kira Mas? Kalau eksternal yang paling kerasa sih fasilitas ruang pameran ya. Oh iya. Kalau di mungkin Banyumas Raya secara umum sih ya. Tapi kalau di Arte sendiri kan pamernya di Purwokerto. Oh iya. Dan di Purwokerto tidak cukup banyak alternatif ruang lah sebenarnya gitu. Bahkan kayak misalkan ada gedung kesenian sebenarnya di Purwokerto itu pun ternyata tidak tidak mumpuni, tidak ada ruang untuk pamerannya. Oh, akses terbatas atau gimana itu maksudnya Mas? Lebih ke di situ yang tersedia itu untuk pertunjukan. Oh. Jadi ada panggung, ada kayak arena itu tribun kayak gitu untuk pertunjukan. Tapi ruang untuk pameran seni rupa itu nggak ada. Kurang mendukung area itu ya berarti ya memang. Bukan kurang, nggak ada. Nggak ada malah Malah ya. nggak ada. Malah Bukan nggak kurang ada. mendukung, nggak Bukan ada. kurang mendukung tapi nggak mendukung sama sekali. Nggak ada, gitu. Malah Oh nggak iya, ada. iya. Dan ya akhirnya jadi kita ngulik untuk mencari ruang, kita ngulik. Gitu. Maksudnya, apa kita bikin ruang? Wah kayaknya nggak mungkin kalau bikin ruang sendiri. Oh, iya. Akhirnya ya kita ngulik beberapa tempat yang mungkin di Purwokerto gitu. Karena ya kita pernah uji coba misalkan di event pertama kan kita pamernya di pasar. Heeh. Nah, Pasar mana itu Mas? yang Gambar Sari. Gambar Sari. Kebasen. Oh. Ya. Di Kebasen sendiri malah itu ya pertama di ya. Kebasen. Itu pertama. Terus kayaknya terlalu kurang representatif lah. Kayaknya kita coba di itu gedung kesenian Gedung Sen Purwokerto. Purwokerto. Oh iya. Di Suteja. Dan ternyata di gedung kesenian itu pun kita memaksakan untuk pakai saat itu kayak pendopo. Dan ternyata tidak cukup nyaman untuk sebuah pameran. Sampai akhirnya kita ngulik lagi dan di tahun ketiga kita pakai Taman Tesda. Taman Tesda. Iya, yang di kolong jembatan, Kolong itu jembatan, iya. betul. Dan 3, 4, 5 akhirnya 3 kali sudah di situ. Oh iya. Jadi memang paling boom itu di Tesda itu ya Mas ya. Sorjem, ngisor jembatan. Ngisor. Ya sejauh ini itu tempat yang paling Paling asik paling mendukung. Iyalah paling sesuai kriteria buat kami gitu. untuk pameran gitu ya Untuk Mas. pamerannya kami gitu. Nggak tahu tuh kalau yang lain gitu ya. Oh iya. Kalau untuk dari respon masyarakat sekitar itu gimana Mas? Untuk agenda Arthi itu sendiri. Ya sebenarnya kalau ngomong respon, kami kan mikirnya kayak gini. Arte itu kan ruang untuk mempertemukan antara seniman dengan masyarakat secara umum ya. Jadi kenapa juga misalkan kita mempertimbangkan tempat yang benar-benar coba bisa nggak sih kita menyediakan tempat yang membuat ini lebih mudah antara seniman dengan masyarakat itu lebih mudah bertemu gitu. Nah, akhirnya kita memutuskan kriteria dan kriterianya paling masuk saat itu Tesda kan sebagai dia itu taman, artinya ruang publik, Iya. free, gratis, tidak ada tiket masuk untuk orang berkunjung ke taman itu. Terus relatif di pusat kota, di tengah kota gitu. Dan asiknya walaupun di tengah kota, tapi Hidden ya. Iya. Hidden gem ya Mas. tetap di tengah kota tapi
sebelahnya ada sungai, ada apa ya, itu kayak air terjun Asri itu ya, Mas, asri ya. adem gitu. Dan kami pikir tempat itu yang paling representatif setidaknya sampai hari ini untuk bertemunya si seniman dengan masyarakat lah. Iya. Biar enggak apa ya, tidak banyak halangan orang untuk masuk, menikmati. Oh gitu. Kalau untuk dari mungkin kan banyak juga komunitas-komunitas seni lain selain visi visual di area Banyumas Raya ini Mas ya. Kayak mungkin ada apa UKM kampus ya atau apapun itu gimana Mas untuk komunitas di Banyumas sendiri? Saya pikir komunitas seni rupa yang misalkan di Banyumas Raya ya, ngomong Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap banyak gitu. Saya pikir banyak gitu. Dan apalagi tambah UKM misalkan ya, UKM kampus gitu. Iya. Banyak banget. Kita pernah ngelis misalkan di UKM aja, UKM itu ada sekitar 16 apa ya? 16. Kurang lebih ya. Seingat saya ada sekitar 16 UKM yang bergerak di bidang seni rupa. Ya sebenarnya seni pada umumnya, cuman ada beberapa yang memang spesifik ke seni rupa. Kita mencatat ada 16 dan ya ketika ya kami menganggap bahwa namanya komunitas misalkan di luar kampus, komunitas di kampus UKM itu adalah apa ya, bagian dari ekosistem yang harus juga tumbuh gitu loh. Ketika ngomong ekosistem seni rupa, ya seniman itu kan bisa pecah, bukan dipecah, artinya bisa terdiri dari beberapa bagian. Misalkan ada komunitas ekstra kampus, ada komunitas di intern kampus, atau bahkan ada dibagi lagi bisa misalkan ada yang wilayah misalkan ada yang lebih karya visualnya street art misalkan. Oh iya. Ada yang lebih ke tradisional art misalkan. Berarti memang banyak sekali emang ya komunitas seni sebenarnya ya. Banyak. Tapi untuk dari visi visual sendiri, visi visual berapa sih anggotanya Mas? Waduh. Kalau anggota ya itu karena kita bukan organisasi yang terstruktur ya sejauh ini ya, belum terstruktur. Kita memang secara keanggotaan dia itu keluar masuk lah. Oh iya. Artinya ada di tahun pertama katakanlah ada belasan orang. Tahun kedua bisa beberapa orang tok. Misalkan 10 lah. Oh iya. Tahun ketiga bisa nambah lagi. Oh iya. Atau yang dulu aktif sempat nggak aktif, Aktif lagi. Oh gitu iya lah. iya. Dan ya tak pikir dinamika di komunitas kayaknya semuanya seperti itu ya, sih. iya. Seperti itu. Cuma saya kagumnya gitu Mas, dari komunitas visi visual yang dihitungnya itu ini bukan komunitas besar loh. Tapi bisa membuat art yang begitu banyak sampai ya tadi kurasi pun ada yang dari internasional, udah go internasional ini Mas. Ya itu kekuatan medsos saja sih. Kalau yang ada yang dari luar negeri ikut submit itu karena tahu lewat medsos saja. Gitu. Berarti apa yang membuat art ini berhasil menurut Mas Budi ini Mas? Kalau ya berhasil takarnya apa dulu nih? Kayaknya masih banyak celah soalnya. Kalau dari sini mungkin dari ya banyak cap pengunjung yang masuk ke art ya itu masih saya juga pernah ke sana dan memang ramai banget acara apa ya namanya pamerannya. Padahal ini di kota kecil loh bisa seramai itu dan banyak peminatnya itu loh Mas. Mungkin tidak apa ya, karena ini ya kita bikin arte itu kan kita coba konsep sebagai sebuah agenda rutin ya. Ya kita planning setahun sekali lah dan memang rutin setahun sekali nih setahun sekali kita setting untuk setahun sekali. Dan di tahun kelima misalkan terakhir kemarin membludak. Kalau kita baca dari tahun pertama misalkan ya,
di tahun pertama kalau ngomong pengunjung itu ya masih ratusan lah, masih ratusan ya kisaran kalau nggak salah yang terdata karena kita pakai daftar itu kan kayak kayak daftar hadir. Kayak daftar hadir ya, iya, tanda iya. tangan itu yang mau nonton itu tanda tangan Oh itu. iya. Itu di angka sekitar 800-an lah di tahun pertama dan tahun kedua tembus lebih dari 1000 tahun kedua. Di tahun ketiga kita udah nyampe 2000 lebih tuh. Nah, di tahun keempat sampai terakhir kemarin kelima kita hampir 5.000, bukan 5.000 lebih sih. Oh, hampir 5.000. Hampir 5.000. Yang tercatat itu 4.600-an lah. Oh iya. Kita asumsikan ada yang nggak Absen. ngisi gitu Iya. istilahnya mungkin 5.000-an lah namanya gitu. Dan sebenarnya yang kami lakukan cuman ini kita selalu melakukan evaluasi di tiap event ya. Misalkan RT pertama kita lakukan evaluasi untuk RT kedua biar apa-apa yang kurang di RT pertama itu bisa diwujudkan nih di RT kedua dan itu seterusnya gitu. Nah, salah satu yang menjadi bahan evaluasi itu juga soal pengunjung. Bagaimana misalkan pengunjung biar nambah misalkan gitu ya. Itu evaluasinya apa? Nah, di tahun kemarin di tahun kelima ya emang ada beberapa strategi lah untuk mengupayakan bertambahnya pengunjung gitu loh. Gitu. Memang dari berarti bisa sampai situ ya dari pengalaman 1 2 3 4 itu ya Mas Iya. ya memang ya. Evaluasi terus menerus Evaluasi, memang betul. ya mindset growth itu tumbuh terus ya Mas ya. Terus ini seringnya ya tema art day itu pakai kata unik kayak you, woi, lo. Itu kenapa itu Mas pakai kata-kata itu Mas? Sebenarnya dulu pas awal bikin itu belum kepikiran. Artinya di art day pertama kita hoof. Oh, hoof, ya. Karena saat itu kan 2021 baru masa ini pandemi tapi udah mulai Mereda. mereda. Dan kita saat itu merasakan banyak banget hal yang istilahnya bikin apa ya? Hoof gitu, bikin iya. apa ya? Capek lah. Aduh, capek, gitu deh, Mas, ya. kecewa atau Oh, apa iya. gitu ya. Hoof banget nih 2020 2021 hoof banget nih. Nah, itu sekedar ekspresi itu aja sih sebenarnya saat itu. Iya. Kita pakai hoof. Nah, cuman ketika RT kedua kita kepikiran jadi kita ngulik tentang tema dan ketika sudah ketemu tema kita coba mencari padanan bukan mencari padanan, mencari kata-kata yang seperti itu, Mirip-mirip gitu mirip kira-kira. situ. Istilahnya kita ngulik apa sih ini sebenarnya? Oh, ternyata ada istilahnya sebenarnya dalam dunia bahasa gitu ya. Interjeksi kalau nggak salah namanya. Interjeksi. Oh, ada konsep interjeksi. Sampai akhirnya itu kita jadiin semacam udahlah kita pakai Icon pola gitu ini ya? aja lah. Iya. Jadi kita ketemu tema apa, udah ketemu, kita coba ketika temanya ini kira-kira apa yang paling tepat menggambarkan kata-kata yang interjeksi itu gitu. Nah, muncullah woof, terus yang kedua itu nih, ketiga itu boy, keempat itu lo, Iya. terakhir kemarin yuk. Oh, yuk. Gitu. Ya itu. Sebenarnya penggambaran aja sih dari tema yang kita angkat itu. Kalau dari proses kurasi sendiri, proses kurasinya itu gimana sih Mas? Proses kurasi sampai terkumpul dan dipajang ke gitu. Itu prosesnya gimana Mas untuk kurasinya? Jadi ketika kita menyerahkan foto karya mereka yang masuk, kita serahkan ke kurator. Dan keputusan untuk mana yang lolos seleksi, mana yang enggak, itu mutlak di tangan kurator. Kita enggak ada intervensi sedikit pun. Bahkan teman-teman yang divisi visual sendiri, itu kita enggak, istilahnya apa ya,
di tahun kemarin misalkan nih 2025 itu ada salah satu teman dari visual yang nggak lolos kurasi. Oh, dari visi visual sendiri pun di kurator kalau nggak lolos ya udah gitu ya Mas ya. Iya, kemarin. Jadi kita benar-benar coba pengen fair lah ngomong karya ya kualitas karya yang jadi bahan kurasi gitu. Iya. Sampai ya resikonya kayak gitu di internal visi visual ada yang nggak lolos kurasi. Oh, iya. Tapi itu jadi menarik sih Mas ya karena ya jadi kalau kurator kan jadi ya terkurasi dengan baik. Ini yang baik untuk lolos untuk ditampilkan atau gimana itu kan ya Mas ya. Kalau cerita menarik nih Mas ada nggak ketika agenda Art Day? Cerita menarik apa gitu atau konyol atau cerita yang tak terduga lah gitu Mas di Art Day? Apa ya? Ya bagi kami sih sebenarnya selalu ada kejutannya di tiap Event. ya. Entah itu kejutan yang menyenangkan maupun kejutan yang membagongkan gitu ya. Yang menyenangkan dulu deh apa ini dia? Ya menyenangkan semisal tiba-tiba ada yang nawarin sponsor. Oh misalnya. iya pasti menyenangkan itu. Itu kan karena kita bukan setup, kita dari awal kita bikin itu kita nggak nyari sponsor kan. Memang nggak cari sponsor ya Mas ya awalnya ya? Lebih ke mungkin kita nggak tahu apa ya dunia Dunia sponsorship sponsorship gitu. itu Iya. saat itu nggak tahu gitu ya. Oh, Akhirnya ya udah kita patungan. Awal kita bikin AT patungan. Tahun kedua pun kita masih patungan, walaupun tidak seberapa gitu ya patungannya. Yang tahun pertama tok itu yang itu lumayan gitu. Nah di tahun ketiga itu yang tahun ketiga keempat tahun keempat yang kita ditawarin sponsor. Malah ditawarin ya? Ada yang nggak deket. nyari malah ditawarin gitu Nggak ya Mas? nyari. Wah. Nggak nyari. Ada yang ngelihat, mungkin mereka pernah ngelihat Art Day sebelumnya, terus tertarik untuk support gitu. Oh iya. Ya alhamdulillah ada sponsor Ya. masuk gitu. Itu salah satu kejutan yang kayak gini ya ternyata sponsorsipan kayak gini ya. Kalau yang nggak mengenakan ini apa Mas? Ya nggak mengenakan ya pasti. Banyak yang nggak enak apa yang enak Mas berarti ini Mas? Ya tak pikir apa ya? Kalau secara ini ya, secara kuantiti sih kita nggak pernah menghitung ya. Mana yang lebih enaknya berapa, yang nggak enak berapa. Tapi tak pikir itu keniscayaan sih. Maksudnya keniscayaan bahwa tetap seberapa enak komunitas kalian tetap ada nggak enaknya. Ada nggak enaknya. Atau sebaliknya lah. Tak pikir gitu. Jadi kita nggak pernah menghitung nggak enaknya. Yang penting kita patokannya apa yang mau kita capai, ya kita kejar. Gitu kita Dengan semangat bersama. Ya semangat bersama walaupun mungkin semangatnya 100% Tapi rodok mengkis-mengkis gitu. ya tenaganya cuma 20% gitu kan. Iya. Ya, karena kita kan juga secara individu punya kesibukan masing-masing juga, kewajiban misalkan punya anak istri itu juga itu kan nggak bisa dipungkiri juga gitu. Udah punya anak berapa Mas Budi ini Mas? Oh kalau saya satu. Oh satu. Istrinya? Yo satu. Oh istrinya satu. Oke. Berarti untuk hal paling menarik selama artinya ini udah 5 kali ya Mas ya? 5 kali. 5 kali. Apa hal yang paling menarik ini Mas? Kalau menarik ya, sebenarnya Art Day itu membuka banyak hal gitu ya. Dalam arti membuka pengetahuan baru buat kami di visual, terus membuka pintu banyak pihak juga. Artinya kita ketemu banyak orang, kita berjejaring dengan banyak orang. Bahkan yang tadinya cuma di Banyumas Raya, kita coba apa istilahnya ya, kita terbuka pintu ke daerah-daerah lain juga gitu loh, untuk terkoneksi gitu. Ya harapan kami sih Art Day itu bisa menjadi apa ya, bisa menjadi ruang yang kalau kita nyebutnya itu
art itu sebagai penanda sebuah movement, sebuah gerakan seni rupa yang ada di Banyumas Raya gitu. Jadi ketika kita bicara soal seni rupa di Banyumas Raya itu seperti apa sih? Ya lihat aja arte gitu. Oke. Kita punya bayangan yang seperti itu. Oh iya. Dan ya karena kalau dari visi visual sendiri sebagai apa ya istilahnya komunitas atau dalam tanda kutip panitianya ya, panitianya arte gitu ya. Kita kan mimpi kita adalah sebenarnya kan ekosistem seni rupa di Banyumas Raya itu tumbuh berkembang dan di apa ya di notice lah paling nggak oleh banyak pihak di luar sana gitu loh. Kita pengennya kayak gitu. Makanya kita berupaya yang menjadi goals kita itu ya akhirnya ekosistem. Ngomongin ekosistem. Makanya kita pengennya itu berjejaring dengan semakin banyak orang, semakin banyak pihak, baik itu di internal Banyumas Raya maupun di luar Banyumas Raya pun gitu. Ini Art Day terakhir kemarin kapan berarti ya Mas ya? Art Day kelima. Art Day kelima itu Juni 2025 kemarin 2025. ya? Oh berarti untuk selanjutnya di 2006 kira-kira bulan apa nih Mas Art Day? Untuk berapa art kayaknya udah 3 kali apa 3 kali kita selalu di bulan Juni sebenarnya. Oh berarti insya Allah rutin di bulan Juni. Oke jangan lupa datang ini ya. Untuk dari visi visual sendiri ini kan sebuah komunitas, salah satunya Art Day. Selain Art Day sebenarnya di visi visual itu ada agenda apa aja sih Mas? Oh ya nek kalau di visi visual sebenarnya ada beberapa katakanlah sebut program lah ya katakan misalkan Art Day itu yang memang kita rutin setahun sekali dan biasanya Juni. Kalau yang lain itu ada nongkrong visual. Nongkrong visual. Itu ngapain itu Mas? Itu agenda kita ngumpul bareng, kita gambar bareng dan kita biasanya pakai tempat-tempat publik ya, misalkan lebih seringnya kedai kopi gitu atau warung gitu. Yang ya benar-benar kita suasana nongkrong lah. Judulnya aja nongkrong kan. Nongkrong visual. Nongkrong visual. Menarik. Tapi nongkrong tapi ada gambarnya gitu. Ya, kalau itu kita agendanya semau-mau kita aja. Artinya bisa sebulan 2 kali, bisa dalam 3 bulan hanya sekali. Itu pun tergantung inisiatif teman-teman. Nongvis yuk, malam minggu besok misalkan. Ya udah kita gas gitu. Jadi tetap ada, cuman nggak terprogram, terstruktur harus sebulan sekali atau seminggu sekali gitu. Pokoknya kosong, ya ayo gas. Gimana ya Mas ya? Selain Nongvis ada apa lagi Mas? Ada Gerak itu pameran art project teman-teman visual. Jadi pameran tunggal lah. Oh ya. Jadi kita dari visual memfasilitasi teman-teman internal untuk bikin sebuah pameran karya sendiri gitu ya, tunggal gitu. Kita fasilitasi. Jadi misalkan ada si A mau pameran karyanya full dari si A itu, nanti teman-teman yang lain si B, C, D, E itu fungsinya sebagai yang menghandle pameran si A ini. Teman-teman yang lain support untuk menyiapkan tempat, mendisplay karya, bahkan bikin katalog, semuanya itu dikerjakan oleh yang lain, teman-temannya lain. Gerak gitu ya Mas? Itu namanya gerak. Art project exhibition kita sebutnya. Art project exhibition. Asik-asik namanya ini Mas. Gerak, Nongvis, aduh asik-asik. Ada apa lagi ya Mas? Apa lagi? Yang kemarin-kemarin baru kita jalanin itu jajan artsy. Jajan artsy. Ya. Apalagi itu Mas, jajan artsy. Jajan artsy sebenarnya konsep ini kita pengen mempopulerkan art merchandise gitu loh. Oh ya. Jadi ada fenomena di mana ada fakta di mana karya seni itu untuk bisa dibeli itu
relatif masih banyak kendala lah kalau di Banyumas Raya. Oh iya. Belum lahir kultur jual beli karya itu. Oh. Belum terlalu hidup kultur itu gitu. Dan akhirnya kita coba menjembatani itu dengan format gini deh. Kalau ada seniman punya karya itu coba diaplikasikan ke bentuk yang lain yang akhirnya bisa dijual dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Oh iya. Jadi misalkan ada yang seniman punya lukisan itu difoto terus Bikin kaos. Oh misalkan. iya. Atau punya desain, jadiin stiker, jadiin tote bag gitu-gitu. Jadi untuk visi visual ini komunitas terbuka ya Mas ya? Terbuka. Jadi kalau ada orang yang pengen masuk ke visi visual, pengen memperdalam ya seni, dia punya passion di seni, bisa ikut ke visi visual ya Mas ya? Sangat boleh. Sangat boleh. Ini visi visual di mana ini kantornya ini Mas? Waduh, kantor ya. Kantor dong. Ya sebenarnya sih kita tidak berkantor ya. Oh, tidak berkantor. Cuman secara intensitas ketemuan lebih banyak kita ketemunya di tempat saya. Oh, di Kepasen. Di Kepasen. Ya. Karena mungkin dilalah di saat ini anggota yang aktif di visual itu kan dari Banyumas Cilacap ya dan pinggiran ya. Dan tempat saya relatif di tengah-tengah. Tengah-tengah. Oh ya, paling strategis Iya, rumahnya. paling ya biar nggak terlalu jauh untuk yang di ujung sana misalkan. Iya. Itu tempat saya. Jadi kalau istilahnya teman-teman mau Ikut gabung. atau pengen ngobrol sama teman-teman visual ya datang aja ke Kepasen. Dan ya kalian bisa ngakses medsos kita Iya, juga. Instagram. Apa ya Instagram visi visual? Instagram visi visual ada, kita di @visi.visual. Oke. Itu aktivitas kita biasanya kita upload di situ. Ya walaupun tidak rajin-rajin amat sih sebenarnya untuk upload di situ gitu. Tapi informasi-informasi kalau yang penting emang kita share di visi visual itu. Dan untuk artis sendiri juga udah ada medsos, ada Instagram Oh, ada arte sendiri khusus gitu ya untuk arte gitu. Di art.hey.exhibition. Ya kalian mungkin kalau mau berkunjung atau pengen gabung ya tinggal DM aja di dua akun itu. nggak apa-apa. Nanti tinggal kalian datang aja. Oke. Jadi terbuka ya, bisa ngobrol-ngobrol apa di situ gitu ya Mas ya. Ya, kita sih open sih. Oh iya. Jadi, dengan siapapun lah. Karena juga ya kita di dalam visual kan teman-teman di internal itu udah beda daerah, misalkan ada Banyumas, ada Cilacap, sempat ada orang Banjar ikutan. Oh iya. Terus secara visual juga, secara karya kita juga beda-beda. Ada yang kecenderungannya desain, ada yang kecenderungannya lukis, bahkan desain pun ada yang kecenderungannya ilustrasi, ada yang logo, ada Sangat beragam ya. sangat Mas, ya? beragam. Secara visual, secara usia pun Beragam. Berarti ini jenengan yang paling sepuh ini ya Mas. Secara umur ya. Ya selisih 1-2 tahun. Oke, terima kasih untuk terakhir mungkin ada closing statement dari Mas Budi. Apa nih? Silakan. Closing statement. Ya kita, kalau aku dari visual ya kita kan berupaya ya ngomong tentang seni rupa dan ekosistemnya di Banyumas Raya. Artinya kita semakin seneng ketika ekosistem ini tumbuh gitu loh. Oke, senimannya tumbuh, terus pamerannya, eventnya juga tumbuh, terus nanti audiensnya juga tumbuh. Yang tadinya cuman penonton, suatu hari mungkin dia tergerak untuk ikut berpameran atau tergerak untuk kayaknya aku mau Jadi sponsor. atau beli karya gitu misalkan. Ya
terus ekosistem yang lain lah, misalkan dari pihak sponsorship, misalkan juga mulai mendekat ke teman-teman komunitas-komunitas yang ada di Banyumas Raya untuk yuk bikin acara gitu misalkan. Dari ya semuanya, dari pemerintahnya juga ikut support. Jadi ketika semuanya saling bergerak, semuanya bisa saling support. Tak pikir ngomong seni rupa Banyumas Raya kita bisa kok. Nggak ada matinya ya Mas ya. Iya, kita ya istilahnya ya kita ngomong Banyumas Raya kita bisa setara atau bahkan melebihi mungkin dengan daerah yang lain. Iya, yang sudah lebih dulu itu. Lebih dulu gitu. Tanpa bermaksud kompetisi ya artinya ya. Tapi paling enggak kita bisa muncul. Oke, terima kasih obrolan yang sangat menarik dari Mas Budi. Sebenarnya ini masih banyak lagi yang perlu kita obrolin ya, tapi karena keterbatasan waktu, jadi sampai sini obrolan kita dulu ya Mas Budi ya. Terima kasih untuk Mas Budi sudah meluangkan waktunya di sini. Sama-sama. Ya, jangan lupa ngopi ya Mas ya. Oke, sekian podcast hari ini. Jangan lupa subscribe dan like Mojo Podcast.